They manages changing work environment and ethical responsibilities. onsemi Semiconductor. onsemi adalah perusahaan semikonduktor yang memberikan inovasi untuk membantu membangun masa depan yang lebih baik dalam industri otomotif dan end market industries. Pada tahun 2020, onsemi mengeluarkan laporan CSR tahunan mereka dengan tujuan untuk meneruskan komitmen perusahaan mereka terhadap transparansi. Nah, pada slide ini ada Social Ethic Pyramid dari Archie B. Carroll yang memiliki 4 struktur, yaitu yang pertama Philanthropic Responsibility, Ethical Responsibility, Legal Responsibility, dan yang terakhir Economic Responsibility. Nah, untuk philanthropic responsibility ini, kita harus do what is desired by global stakeholders and be a good global corporate citizen. Untuk ethical responsibility, kita harus do what is expected by global stakeholders and be ethical. Lalu untuk legal responsibility, kita harus do what is required by global stakeholders and obey the law. Untuk economic responsibility, kita harus do what is required by global capitalism and be profitable. Tahun lalu, onsemi menerima label sebagai The World's Most Ethical Companies dalam 6 tahun berturut-turut, sekaligus masuk ke dalam Dow Jones Sustainability Index di North America selama 3 tahun, dan masuk ke dalam Barron's Most Sustainable Companies dalam 4 tahun lamanya. Onsemi, seperti perusahaan lainnya, telah mengalami berbagai kesulitan pada tahun 2020. Namun, onsemi telah menyiapkan $312 juta untuk pandemi COVID-19 melalui cash dan in-kind donation. Hal ini menunjukkan bahwa onsemi telah melakukan philanthropic responsibility yang termasuk ke dalam social responsibility. Nah, di dalam slide ini ada beberapa poin penting dalam CSR onsemi. Yang pertama adalah diversity and inclusion. Onsemi telah berhasil masuk ke dalam Bloomberg's 2021 Gender Equality Index karena telah berhasil menerapkan lingkungan kerja yang inklusif, equal pay for equal gender, sexual harassment policies, and pro-woman brand. Nah, yang kedua ada reclaim and recycle. Onsemi berhasil mengolah kembali bahan-bahan buangan dan memproses kembali bahan yang telah mereka gunakan. Hal ini telah memberikan mereka pendapatan baru senilai lebih dari $23 juta. Hal ini esensial dalam menunjang sustainability terhadap apa yang dilakukan perusahaan. Sekaligus menerapkan going green yang juga ada pada triple bottom line yang seharusnya ada di dalam perusahaan yang baik. Berdasarkan CSR Report onsemi dan segala sosial etik yang sudah dilaksanakan oleh perusahaan tersebut, didapatkan bahwa onsemi telah berhasil untuk menaikkan profit perusahaan mereka melalui program recycle. Yang kedua, berhasil mendapatkan beberapa award yang akan meningkatkan citra baik perusahaan. Dan yang ketiga, telah berhasil mewujudkan lingkungan kerja yang inklusif dan nyaman, serta menaikkan kesetiaan karyawan terhadap perusahaan. Teori stakeholder merupakan teori manajemen organisasi dan etika bisnis yang memperhitungkan banyak konstituen yang dipengaruhi oleh entitas bisnis seperti karyawan, pemasok, komunitas lokal, kreditur, dan lainnya. Teori stakeholder ini membahas moral dan nilai-nilai dalam mengelola sebuah organisasi, seperti yang terkait dengan tanggung jawab sosial perusahaan, ekonomi pasar, dan teori kontrak sosial. Konsep bisnis yang menempatkan perusahaan harus berkomitmen untuk mengukur dampak sosial dan lingkungan mereka selain kinerja keuangan mereka, daripada hanya berfokus pada menghasilkan laba. Triple bottom line terbagi menjadi profit, people, dan planet. Profit. Dalam keekonomi kapitalis, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada kinerja keuangannya atau laba yang dihasilkan bagi stakeholder. Inisiatif perencanaan strategis dan keputusan bisnis utama umumnya dirancang dengan hati-hati untuk memaksimalkan keuntungan sekaligus mengurangi biaya dan mengurangi risiko. Di masa lalu, profit merupakan tujuan utama dalam perusahaan. Sekarang, para pemimpin yang didorong oleh tujuan menemukan bahwa mereka memiliki kekuatan untuk menggunakan bisnis mereka untuk menghasilkan perubahan positif di dunia tanpa menghambat kinerja keuangannya. Dalam beberapa kasus, mengadopsi inisiatif keberlanjutan telah terbukti mendorong kesuksesan bisnis. People.
Secara tradisional, bisnis lebih memilih shareholder sebagai indikator keberhasilan, yang berarti mereka berusaha untuk menghasilkan nilai bagi mereka yang memiliki saham perusahaan. Seiring dengan meningkatnya perusahaan yang menerapkan keberlanjutan, mereka telah mengalihkan fokusnya untuk menciptakan nilai bagi semua stakeholder yang terkena dampak keputusan bisnis, termasuk pelanggan, karyawan, dan anggota masyarakat. Contohnya, menaruh kepedulian terhadap kondisi masyarakat seperti mengadakan kegiatan yang mendukung dan membantu kebutuhan masyarakat. Kepedulian perusahaan terhadap kondisi masyarakat ini pada akhirnya dapat menambah citra yang baik tentang perusahaan di media. Planet. Sebuah laporan baru-baru ini menemukan bahwa 100 perusahaan di sektor energi bertanggung jawab atas sekitar 71% dari semua emisi industri. Sementara bisnis secara historis menjadi kontributor terbesar perubahan iklim, tapi mereka juga memegang kunci untuk mendorong perubahan positif. Banyak pemimpin bisnis sekarang menyadari tanggung jawab mereka untuk melakukan perubahan yang mengurangi emisi industri, seperti mengelola dengan baik penggunaan energi, terutama sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, mengurangi hasil limbah produksi, dan mengolah kembali limbah agar menjadi aman bagi lingkungan, dan terakhir mengurangi emisi CO2 ataupun pemakaian energi. Dengan melakukan hal tersebut, dalam upaya untuk melestarikan lingkungan, perusahaan akan mendapatkan keuntungan yang lebih. Terpenting dari sisi kesehatan, kenyamanan, dan di samping itu mendapat ketersediaan sumber daya yang lebih terjaga kelangsungannya.